Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dahir dengan NIM 220104030203. Aku merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan jurusan aku yaitu Manajemen Dakwah. Nah, jadi di sini di mata kuliah retorika aku diberikan tugas untuk membuat sebuah video, di mana video ini diberikan dua pilihan antara khutbah sama ceramah. Dan di sini aku mengambil video yang berupa ceramah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga mendapat nilai plus di mata kuliah ini. Oke, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya lahu amma ba'd. Oke, selamat pagi, selamat sore dan selamat malam pada kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian. Nah, di sini izinkan aku selaku manusia yang masih fakir akan ilmu, selaku manusia yang masih kehausan akan keilmuan, menyampaikan beberapa patah kata dan semoga ini bisa bermanfaat untuk aku pribadi tentunya, dan juga untuk kita semua, untuk kawan-kawan yang nonton ini. Nah, jadi di sini izinkan aku menyampaikan beberapa patah kata tentang kewajiban dalam menuntut ilmu. Oke, kalian tahu nggak sih menuntut ilmu itu kewajiban bagi siapa aja? Ya, di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Bunyinya seperti ini: Thalibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Tapi ketika kita berbicara secara global, maka menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Kenapa? Karena dalam kalian hidup, dalam kalian bekerja itu perlu ilmu. Untuk bisa mensyukuri sesuatu itu perlu ilmunya juga. Nah, untuk bisa bekerja di bidang seperti perusahaan ataupun di bidang peternakan atau juga di bidang perkebunan, itu perlu yang namanya ilmu, supaya apa yang kalian lakukan itu bisa membuahkan hasil, bisa menyenangkan kalian. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua manusia. Nah, dan juga contoh kecilnya tuh gini: ketika kalian lapar, kalian perlu makan, dan makan itu tentunya kita harus menyediakan ini contohnya seperti nasi. Nah, nasi itu awalnya terbuat dari apa? Ayo, ya, terbuat dari beras. Nah, beras itu kalau mau dijadikan nasi itu perlu dimasak. Nah, untuk memasak itu perlu ilmunya, dinyalakan kompor. Nah, kalau kalian nggak punya ilmunya, kalian nggak bakal bisa masak. Dan juga kalau dari beras itu kan awal mulanya benih. Nah, untuk menjadikan benih jadi beras itu juga perlu ilmunya, kan ya nggak semua orang bisa. Nah, terus beras misalnya benih itu awal mulanya berasal dari padi. Nah, untuk bisa menanam padi itu juga perlu pengetahuan yang sangat banyak supaya padi itu bisa menjadi beras tadi. Nah, nggak sembarangan loh. Jadinya menuntut ilmu itu penting banget untuk semua manusia. Oke, terlepas dari tadi, pepatah Arab pernah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya itu menuntut ilmu itu mulai dari kalian kecil atau dari buayan sampai kalian meninggal dunia. Nah, artinya apa? Artinya menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya batasan usia. Nah,
entah itu kalian masih muda, kalian sudah tua, kalian tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena sebenarnya menuntut ilmu itu sangat mudah, apalagi di zaman yang begitu canggih saat ini. Nah, untuk anak muda itu bisa menuntut ilmu di sekolah-sekolah, contohnya seperti mulai dari TK, mulai SD, SMP, SMA, dan sampai mereka kuliah. Nah, sedangkan yang tua itu ya beliau bisa menuntut ilmu melalui datang ke majelis-majelis. Nah, seperti apa yang kukatakan di awal tadi, bahwa di zaman sekarang ini semua serba mudah, semua serba simpel. Nah, kalian bisa menggunakan teknologi yang saat ini, yaitu bisa menuntut ilmu melalui media sosial, melalui YouTube. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau menuntut ilmu melalui media tersebut, kalian perlu pilih dan memilah mana orang yang benar untuk diikuti, mana orang yang mana orang yang memang kata-katanya memang beliau itu sudah masyhur gitu di kalangan kaum muslimin ataupun khalayak umum, bukan sembarang orang. Nah, bagaimana cara memilih dan memilah hal-hal yang tersebut? Nah, itu perlu ilmunya, makanya tetap ilmu. Nah, itu. Oke, mungkin karena aku anak muda, aku juga merasakan apa yang terjadi pada anak muda ya saat ini. Mungkin kebanyakan dari anak-anak yang masih sekolah, mereka merasakan bahwa bosan banget menuntut ilmu, gini-gini aja, gak ada perubahan gitu. Mungkin hal yang bisa aku tawarkan atau solusi yang bisa aku berikan, pertama, kalian dalam menuntut ilmu itu, kalian dalam bersekolah itu jangan dijadikan sebuah beban hidup, tapi coba jadikan itu sebuah hobi. Nah, ketika kalian jadikan menuntut ilmu itu sebuah hobi, maka ketika kalian tidak menuntut ilmu, kalian akan merasa kekurangan dan kalian akan merasa sedikit down semangat. Nah, dan ketika kalian menuntut ilmu, kalian akan semangat lagi, kalian akan merasa puas pada hari-hari yang kalian lalui. Dan jangan sampai terbentuk di mindset kalian menuntut ilmu itu cuman maksudnya bersekolah itu cuman untuk mendapatkan ijazah doang. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang salah. Sekali lagi, itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat salah. Ketika kalian menuntut ilmu tapi kalian tidak mendapatkan sebuah perubahan, maka percayalah perubahan itu akan terjadi di masa yang akan datang, bukan di masa sekarang. Jadi tetaplah semangat untuk menuntut ilmu dimanapun kalian dan berapapun usia kalian. Oke, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin cukup sekian dari aku. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, unsur ma qala wa la tahzun man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.